teks, teman-teman nanti akan tahu kok bahwa yang berhak ngomong dengan orang pajak itu sebenarnya hanya orang tertentu saja. Nggak semua orang boleh datang ke kantor pajak terus nanya-nanya tentang pajak. Ya, nggak semuanya boleh. Yang berhak siapa? Oke ya. Mendekati pemilu nanti akan banyak isu-isu ya. Beda dengan bea cukai yang mungkin tidak semua orang tahu. Beda dengan misalkan PBB, beda dengan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor itu yang ya nggak semua paham gitu ya. Tapi kalau PPh orang pribadi, PPN, itu semuanya akan merasa saya juga dikenakan pajak itu dan saya berhak ngomong kayak gitu ya. Nah, teman-teman ini yang kebetulan sudah ikut brevet, ya kita harapkan sudah mempunyai pemahaman yang berbeda ya, berbeda terkait dengan pajak. Saya senang ketika teman-teman ikut brevet seperti ini ya, karena dari sisi teman-teman berarti kan ada keinginan nih memahami pajak ya. Kalau teman-teman nanti sudah menjadi konsultan atau nanti sudah bekerja di bagian tech, oke ya. Nah, ini ada kalimat yang selalu saya sampaikan di slide-slide awal ketika kita belajar PPH. Kalimat dari Albert Einstein, katanya kalimatnya dia. Hal yang paling susah dimengerti di dunia ini adalah pajak penghasilan. Nah, kenapa saya taruh di depan slide-nya di bagian awal? Oke, jadi pada basicnya teman-teman nanti untuk PPH Badan akan mengulangi apa yang sudah kita pelajari di PPH OP. Ya, jadi nanti banyak nih hal-hal yang mirip dengan PPH orang pribadi. Terus nanti juga sedikit menyinggung terkait dengan terkait dengan KUP. Terus menyinggung terkait dengan PPH final. Jadi mumpung ini sudah masuk materi-materi akhir, kalau teman-teman masih ada yang belum jelas gitu kan, yang kemarin tuh mau nanya tapi udah lewat, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan tanyakan saja. Saya ikut BD sudah agak lama nih, ya Mas Heri ya. Sebelum Mas Heri masuk mungkin ya. Iya, Dari Pak. tahun 2016 saya sudah ikut BD itu. Sekarang tahun 2022, berarti sudah 6 tahun ya saya di WD. Terus sudah beberapa kali mengajar di di KUP, PPHUP, PPH Badan, dan juga PPN. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Sayang sekali teman-teman kalau sudah ikut brevet kayak gini, malu-malu untuk bertanya. Nggak apa-apa. Biasanya awal-awal pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman itu terkait dengan masalah pajak pribadi yang dialami sendiri atau dialami teman dekat, keluarga, dan lain sebagainya. Nanti mulai ini masuk apa yang dialami oleh kantor, terus kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan. Ya, sekarang lagi ramai itu kan pembahasan terkait dengan PPH yang gaji 5 juta dipajakin 5% ya kan? Lagi ramai itu sampai Bu Sri Mulyani aja turun tangan kan. Nah itu ya teman-teman ya, semakin mendekati pemilu nanti, nah itu akan semakin banyak yang seperti itu ya terkait pajak. Karena isu paling seksi di Indonesia sebenarnya pajak. Kenapa? Karena semua orang pasti terkait dengan pembayaran pajak. Beda sama misalkan kita bicara terkait dengan bea cukai. Maaf ya. Oke. Ada telepon lupa saya matiin. Bentar. Oke ya. Mendekati pemilu nanti akan banyak isu-isu ya. Beda dengan bea cukai yang mungkin tidak semua orang tahu. Beda dengan misalkan PBB, beda dengan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor itu yang ya nggak semua paham gitu ya. Tapi kalau PPh orang pribadi, PPN, itu semuanya akan merasa saya juga dikenakan pajak itu dan saya berhak ngomong kayak gitu ya. Nah, teman-teman ini yang kebetulan sudah ikut brevet, ya kita harapkan sudah mempunyai pemahaman yang berbeda
ya, berbeda terkait dengan pajak. Saya senang ketika teman-teman ikut brevet seperti ini ya, karena dari sisi teman-teman berarti kan ada keinginan nih memahami pajak ya. Kalau teman-teman nanti sudah menjadi konsultan atau nanti sudah bekerja di bagian teks, teman-teman nanti akan tahu kok bahwa yang berhak ngomong dengan orang pajak itu sebenarnya hanya orang tertentu saja. Nggak semua orang boleh datang ke kantor pajak terus nanya-nanya tentang pajak. Ya, nggak semuanya boleh. Yang berhak siapa? Direksi, jelas. Ya, wajib pajak, jelas. Terus berikutnya adalah bagian teks. Kalau bagian teksnya memahami pajak, nah baru boleh ngomong. Tapi kalau bagian teksnya ditanya, Anda lulusan mana? Anda lulusan mana gitu kan? Wah, saya lulusan hukum, Pak. Punya sertifikasi di bidang perpajakan, brevet pajak mungkin, atau S1 pajak, D3 pajak, nggak punya. Nah, ini jadi masalah nanti, teman-teman. Ya, di lapangan, itu banyak sekali masalah yang terjadi ketika orang yang tidak paham pajak berbicara tentang pajak. Ya. Kemarin ketika zaman Omnibus Law, ada masalah gratifikasi. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar ya di PPAUP ya, gratifikasi merupakan bagian dari objek pajak. Wah, itu dibilang, sekarang bebas, korupsi bebas, karena gratifikasi sekarang dipajaki. Artinya sudah disahkan oleh negara. Wah, itu ada kalimat yang seperti itu tuh, waktu Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, Omnibus Law. Ya, karena apa? Ya karena orang yang nggak paham pajak bicara tentang pajak. Ya, bayangkan kalau itu terjadi sama teman-teman. Ya, dapat surat cinta dari kantor pajak, wah terus teriak kemana-mana karena tidak memahami apa yang dimaksud dengan pajak yang ada di surat tersebut. Ya, jadi teman-teman sekarang, menurut saya sudah berada pada jalur yang tepat. Ya, pada jalur yang tepat dengan berusaha memahami pajak. Ya, nanti kalau bisa jangan cuma berhenti di sini ya, jangan cuma puas mengikuti brevet pajak, lulus di brevet pajak ya. Upgrade lagi, AB nanti ngambil C, terus kemudian ikut menjadi konsultan ya, ikut menjadi bagian teks ya. Banyak kok. Apakah lowongannya masih banyak? Masih sekali, masih banyak sekali ya. Di Bali itu ada lebih dari 200 orang yang memiliki sertifikasi sebagai konsultan. Ya, apakah itu kemudian periuknya jadi kecil gitu ya, periuk untuk berebut rezekinya mengecil? Enggak juga. Ternyata masih banyak yang belum kesentuh oleh pajak, ya, belum kesentuh oleh konsultan. Ini teman-teman, ini kalau saya mau boleh ngomong jujur, ini duit gede di sini gitu lah. Ini periuk yang sangat menarik. Bahkan hanya teman-teman lulusan S1, lulusan S1 apapun ya, apapun bisa menjadi konsultan pajak. Ya. Jadi menarik sekali. Ya. Kalau misalkan punya 1 WP, SPT tahunan PPh Badan, nanti misalnya ngisinya 5 juta atau 10 juta, lumayan, gitu kan. Bagi kalau PPN dipegang juga, ya kan, tiap masa ada, PPh pasal 21 pegang, minimal ke 5 juta sebulan itu, kalau 1 WP. Nah, kalau 10, 50. Kalau 30, nah, 150. Ini duit besar, teman-teman. Kalau teman-teman mau, saya boleh jujur ya, tinggal kita maintenance saja WP-nya. Di Bali bagaimana? Aduh, teman-teman, gimana ya? Teman-teman saya banyak yang punya usaha di Bali. Ya mungkin karena saya pernah di Bali ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2019 saya di Bali. 3,5 tahun di Bali, saya banyak ketemu wajib pajak yang mengatakan bahwa pajaknya itu dikerjakan oleh konsultan pajak. Tetapi setelah kita lihat, berantakan. Kenapa? Ya karena konsultan pajaknya, ada yang konsultan pajak yang sudah senior. Ada konsultan pajak yang tidak punya basis pajak. Jadi hanya karena pernah mengisi SPT, merasa bisa, terus dia mengerjakan. Update aturan? Tidak, gitu kan. Akibatnya apa? Berantakan. Yang kita sebut, kalau saya sering menyebutnya konsultan pajak abal-abal.
Ya, maksudnya abal-abal itu tidak punya kantor, tidak punya izin, tidak punya sertifikasi, bahkan private pun gitu nggak punya. Ya, ada konsultan pajak kayak gitu. Yang penting ngomongnya jago. Ada yang kayak gitu. Nah, ini teman-teman, udah saatnya teman-teman masuk nih, gantiin itu. Kalau teman-teman punya modal masih muda, wah itu masih muda ya, masih mau belajar maksud saya. Terus kemudian update aturan itu jauh lebih bagus. Yang senior-senior sudah saatnya diganti oleh yang muda-muda. Ini ada Pak Joko, ada Mbak Putu, Mas Putu, banyak semua Putunya, saya lupa kalau ini di Bali. Terus ada Mbak Ketut ya. Di yang muda-muda inilah saatnya. Jujur saja teman-teman, teman-teman dari Kementan sudah belajar tentang ISPT, ya enggak? Ya kan? Tentang pelaporan pajak ada yang namanya e-billing ya. Ada e-filing. Kemarin udah belajar kayak gitu kan? Kira-kira kalau teman-teman berkaca, bapaknya teman-teman atau ibunya teman-teman ini paham nggak e-billing, e-filing, ISPT, e-form? Kan nggak paham kan? Sama, konsultan pajak tua-tua itu ya senior-senior itu juga nggak paham. Sudah saatnya diganti oleh teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman sekarang belajar pajak di sini, nah itu cocok itu. Ya, cocok-cocok. Apalagi kalau di Bali, saya mengajar beberapa brevet di Bali ya, bukan cuma ada WD, tapi the best-nya tetap WD. Gimana Mas Heri? Keren kan? Siap. Iklan Nanti saya ya. praktekin. Ya memang the best-nya Bali. Bahkan beberapa konsultan pajak, beberapa brevet pajak di luar, saya mengajar di Denpasar, Mataram, terus Tangerang, ya, Solo, Salatiga, itu yang Bandung juga yang terbaik menurut saya salah satunya adalah WD. Yang lainnya masih di bawah WD. Itu keren sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau bicara tentang pengajarnya, bicara tentang ketepatan waktu, modul dan lain sebagainya, WD nomor 1. Ya, apalagi di komunitasnya juga dibina ya. Itu ya kalau kita bicara tentang brevet pajak. Nah, saya udah bicara 10 menit sambil menunggu yang lain. Oke, kalau gitu kita masuk ya, materi ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, langsung aja ya. Tanya apapun juga, tiba-tiba terlintas tentang PPN, tentang PPHOP, lagi baca Twitter, baca WA, ada yang nanya, oke, sampaikan saja. Nggak ada masalah. Oke ya, kita masuk materi PPh Badan. Peta konsepnya seperti ini, sama seperti dengan PPh orang pribadi kemarin, kita bicara tentang subjek, ya. Kemudian kita bicara tentang saya belum share screen ya. Alah, Belum, Mas. maaf. Sudah kelihatan? Sudah ya? Udah, Mas. Oke. Ya, kita bicara tentang subjek, terus kita bicara tentang kita bicara sini. Ya, kita bicara tentang subjek, kita bicara tentang objek, ya. Di mana ketika subjek pajak bertemu dengan objek pajak, dia wajib memiliki NPWP. Ya. Ketika subjek pajak bertemu dengan objek pajak, dia wajib memiliki NPWP. Ya. Terus kemudian untuk objek pajak yaitu penghasilan, nanti kita bicara tentang tarif khusus, yaitu PPh final. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar tentunya ya di PPh pasal 4 ayat 2. Nanti kita singgung lagi sedikit ya. Ada tarif khususnya, baik dari usaha tertentu, misalnya jasa konstruksi, pengalihan hak tanah bangunan, ya kan? Atau dari penghasilan tertentu, PP 23. Main tahu ya teman-teman ya, yang 0,5% itu. Beberapa hari yang lalu, PP 23 diganti. Beberapa hari yang lalu PP 23 diganti. Nanti saya masukkan ya di slide-nya. Apa yang diganti? Ada beberapa perubahan. Nanti saya singgung. Terus kemudian ada tarif khusus final dari passive income, seperti bunga deposito, bunga bank, sewa tanah bangunan, dan lain sebagainya. Ya, ini dari
penghasilan yang termasuk final. Nanti ada juga penghasilan yang tidak final, ya, yang dikenakan tarif, ya, tarif khusus, tarif pasal 31E dan juga ada tarif pasal 17. Ya. Beda dengan PPh orang pribadi yang ada tarif lapis tarifnya, badan tidak ada tarif lapis, ya, single rate. Kemudian di PPh badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Oke, badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Kalau kemarin teman-teman di OP bicara orang pribadi pencatatan, ya, kecuali yang omsetnya di atas 4,8, tapi kalau di badan wajib pembukuan. Artinya harus ada pembukuannya. Pertanyaannya teman-teman kan pasti begini, Pak, saya ini konsultan pajak, bisa nggak saya nggak paham pembukuan? Bisa. Saya beberapa kali ketemu konsultan pajak yang pembukuannya 0, tapi pengetahuan tentang pajaknya ada. Ya, jadi nggak ada masalah. Kalau saya sarankan ke teman-teman, untuk pembukuan, ketika teman-teman punya klien, misalnya Pak Joko nih punya klien, kliennya pembukuannya berantakan. Terus minta tolong Pak Joko, udahlah Pak Joko, biasanya Pak Joko berapa ngisi SPT badan? Wah ini kalau kayak gini 10 juta Pak. Oke, saya tambahin deh 5 juta lagi, tapi tolong Pak Joko rapiin pembukuannya supaya nanti jadi laporan keuangannya. Jangan ya, kalau saran saya jangan. Tapi kalau misalnya Pak Joko begini ngomongnya, Pak, bagaimana ke pembukuan nanti saya kasihkan sama Mbak Ayu. Mbak Ayu Lestari ini jago pembukuan. Nanti biar pajak sama saya. Nah, kayak gitu ya cara pembagian rezekinya ya. Jadi nanti Mbak Ayu yang ngerjain akuntansinya, kalau misalnya Mbak Ayu yang paham akuntansi, Pak Joko yang ambil pajaknya. Masa Mbak Ayu nanti nggak ada uang terima kasihnya kan ke Pak Joko kan? Wah ini kan saya udah ngasih klien nih gitu kan, marketing villa gitu ya. Nah, saya selalu menyarankan seperti itu. Ya, jangan sampai teman-teman handle pembukuan juga handle pajak. Salah satu aja. Pak, tapi ini kliennya sayang Pak kalau nanti kita bagi-bagi. Ya sudah, Pak Joko, misalnya Pak Joko nih punya konsultan pajak, tapi Pak Joko juga punya KJA, kantor jasa akuntansi, atau punya teman, partnernya yang memang jago akuntansi. Lempar ke partnernya. Nah, kayak gitu ya. Maksud saya, jangan sampai kalau ada masalah, dilempar semuanya ke Pak Joko. Pak, saya ini sudah serahkan semua ke konsultan pajak saya, Pak. Bahkan semua akuntansinya juga dia yang handle. Nah, ini yang sering terjadi, teman-teman. Kita disalah-salahin sama wajib pajak. Kalau wajib pajak ada masalah, yang pertama akan disalahkan adalah konsultannya. Itu udah dari dulu itu kayak gitu. Atau accounting-nya. Kalau dia punya accounting atau punya bagian teks. Mana ada sih direksi yang salah gitu kan? Selalu anakku yang salah. Makanya saran saya, kalau Pak saya nggak paham pembukuan ini, ya nggak apa-apa. Kasih aja pembukuan ke tempat yang lain. Pokoknya nanti teman-teman ketika menjadi konsultan pajak, ketika mengisi SPT tahunan PPh badan, minta surat pernyataan bahwa akuntansinya yang bertanggung jawab adalah manajemen. Ya, jadi jangan teman-teman ikut bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya. Itu maksud saya ya. Paham ya? Jadi kita fokus saja di bagian teksnya. Ya. Nggak usah semuanya diambil, rezeki nanti ada yang ngatur. Nanti kadang-kadang Pak Joko yang ambil akuntansinya, Mbak Ayu Lestari yang pegang, itu udah biasa itu kayak gitu. Oke ya. Nanti kita juga bicara sama seperti orang pribadi, kita bicara mungkin berbeda dengan pribadi, kita bicara tentang koreksi fiskal, terus kemudian harta dan persediaan, penyusutan, kompensasi kerugian, tarif, kredit pajak, pelunasan, dan juga pelaporannya. Ya, di PPh orang pribadi mestinya juga sama, ya kan? Cuma mungkin kemarin teman-teman PPh orang pribadinya nggak sampai ke orang pribadi yang pembukuan. Biasanya sih kita pisah seperti itu. Orang pribadi pembukuan itu sama nanti seperti badan karena dia wajib menyelenggarakan pembukuan kan. Jadi prosesnya sama seperti badan. Orang pribadi kemarin siapa ya? Mbak Ketut Pratnya. Siapa Mbak ininya? Pengajarnya. Orang pribadi Pak Roce. Oh Pak Roce. Biasanya Pak Roce potput. Potputnya siapa? Oh iya Pak Potput ya.
Siapa yang lupa? Aduh, siapa? Yuk. Udah dinilai belum ujiannya? Kalau lupa berkurang loh nilainya. Sudah, Pak. Siapa, Ri? Liari siapa ini ya? Pak Bambang, UP Pak. Pak Bambang. Pak Ya. Bambang masih dari Bandung ya? Kemarin katanya lagi tugas di Bali Mas. Di Bali? Baru pindah. Wih, keren sekali ya. Dosennya WD keren-keren ya. Pak Bambang ada di Bandung. Saya sekarang ada di Jakarta loh ya. Saya tadi cuti setengah hari loh, karena teman-teman kan katanya mulai jam 5. Ya, saya jam 5 dari kantor nggak keburu. 2 jam sampai rumah. Ya kok Jakarta kayak gitu ya. Oke ya, Pak Bambang OP. Terus, KUP-nya Pak Sandi ya? Iya, Apanya itu Mas? KUP. KUP Pak Pak Sandi itu Pak, Pak Sukada, Pak. Oh, Pak Wayan Sukada, KUP. Iya. Iya. PBB siapa kalau kayak gitu Pak Ari? Pak Sukada juga. Oh, Wayan Sukada juga. Waduh, double-double dong bonusnya. Ya Pak Wayan sekarang udah tugas baru pindah, ya, belum di siap. Jakarta. Iya, tulisannya banyak-banyak ya. Pak Roce itu di Balikpapan loh teman-teman, jauh itu. Keren-keren pengajarnya WD ini. Memuji diri sendiri. Oke ya. Nah, ini ada kalimat yang selalu saya sampaikan di slide-slide awal ketika kita belajar PPH. Kalimat dari Albert Einstein. Katanya kalimatnya dia. Hal yang paling susah dimengerti di dunia ini adalah pajak penghasilan. Nah, kenapa saya taruh di depan slide-nya di bagian awal? Supaya kita sadar, kalau kita nanti nggak bisa, kayaknya PPH susah ya. Nah, ini Einstein aja bilang susah gitu kan. Berarti kita levelnya sama lah dengan Einstein kan, sama-sama bilang kalau PPH itu susah gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau PPH susah, nggak apa-apa. Einstein aja susah. Gitu ya. Kenapa PPH susah sih? Karena ada satu prinsip pajak yaitu keadilan. Ya, ketika kita bicara keadilan itu harus benar-benar detail. Makanya kalau teman-teman kemarin belajar PPH pasal 21 dibedakan kan antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ya, yang punya anak sama yang bujang, ya kan? Itu sedemikian rupa dibikin supaya apa? Supaya adil, supaya orang nggak merasa kok pajak saya gede ya, kok dia pajaknya kecil ya, enak sekali dia ya masih muda, bujang, pajaknya kecil, saya harus punya anak, nanggung anak, pajak saya juga, pajak saya gede. Nggak seperti itu. Kalau di pajak nanti benar-benar dibikin sedemikian rupa supaya kita semua merasa bahwa oh ternyata bayar pajak itu seperti itu ya, adil ya. Nah seperti itu ya. Jadi karena sistem keadilan inilah yang memang dirasakan sangat susah. Ya, sangat susah. Kalau teman-teman kemarin membaca medsos gitu kan, ketika bicara tentang gaji 5 juta dipajakin, nah itu kan semua kalimat negatifnya intinya adalah keadilan. Ya, intinya adalah keadilan. Masa sih gaji 5 juta aja suruh bayar pajak? Kalimatnya seperti itu ya. Sedangkan yang gede-gede dong yang dikejar. Ya, sama. Yang gede bayar pajaknya lebih gede kok. Ya, jadi jangan khawatir kalau di Indonesia yang gede bayar pajaknya pasti lebih gede. Makanya teman-teman nanti kalau punya klien yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil. Ya. Oke. Bicara pajak, kita bicara ini. Kalau kita ngomongin penghasilan, kita bicara rumus seperti ini. Ya. Y sama dengan C plus I, kadang-kadang ditambah dengan plus S. Ya. Y itu melambangkan dengan penghasilan, C itu adalah konsumsi, I-nya adalah investasi. Ya. Penghasilan kita yang kita terima, itu nanti akan habis dikonsumsi, dan kalaupun ada sisa, kita investasikan. Kalau ada lagi, kita ditambah S. C plus I plus S, kita saving. Ini adalah bentuk dari, kalau kita ngomong terkait dengan penghasilan. Ya. Nah, hubungannya dengan pajak apa? Ini hubungannya dengan pajak, teman-teman. Ketika kita bicara penghasilan, ada pajak di situ. Ketika kita memperoleh penghasilan, ada yang namanya PPH. PPH terutang pada saat orang memperoleh penghasilan. Pada saat penghasilannya dikeluarkan apa? Kena yang namanya PPN.
pajak pertambahan nilai. Ya. Nah, teman-teman lihat ya, PPh hanya kecil, PPN N-nya besar ya. Pajak pertambahan nilai. Kalau PPh, pajak penghasilan, pajak yang dikenakan atas penghasilan. Kalau PPN nanti, teman-teman belajar PPN, itu bukan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai. Bukan ya. Bukan. Konsep PPN berbeda. Nanti teman-teman akan belajar di PPN. Ya. Ketika penghasilan dibelanjakan, ketika penghasilan dikonsumsi, ketika uang yang diperoleh dibelanjakan, saat itulah ada pajak yang namanya PPN. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang kita simpan, kita investasikan di tanah bangunan, ada juga yang namanya PBB. Ya, atau pajak kendaraan atau apalah ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Semua lingkup kehidupan kita ternyata nggak bisa lepas dari pajak. Kalau semua lingkup kehidupan nggak bisa lepas dari pajak, sektor mana sih ya? Kira-kira kalau kita usaha yang ada duitnya, gitu kan? Ya pasti di sini dong, ya nggak? Jadi jangan khawatir, sekali lagi ya, kalau teman-teman mau terjun menjadi konsultan pajak, masih terbuka peluangnya. Ya, tadi saya ceritakan, saya juga mengajar di Mataram kan. Di Mataram konsultan pajaknya baru sedikit, ya, baru sedikit. Yang kesentuh, waduh, masih sangat sedikit, ya, apalagi ke pulau-pulau yang lain kan. Itu saya di Mataram. Jadi memang masih banyak peluang, ya, masih banyak peluang. Oke. Nah, kalau orang mulai disentuh dengan pajak, apa ada yang sukarela? Pasti enggak, ya kan? Pasti marah. Ya. Ketika ada orang disentuh, Mas Putu Wahyu, Anda belum bayar pajak ya? Wah, pasti kan langsung Mas Putu langsung, waduh, gimana ini gini? Enggak Pak, saya sudah bayar dan lain sebagainya ya. Ketika harta kita disentuh, ketika harta kita ditanya oleh kantor pajak, kita nggak nyaman, ya. Pak, saya kan udah kerja sudah dipotong pajak, ini masih dikirimin surat dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, saatnya disinilah teman-teman berperan, ya. Jadilah konsultan pajak yang bagus, ya. Hari-hari ini banyak keluar aturan baru terkait PPh dan PPN. Teman-teman kasih tahu ke kliennya, Pak, ada aturan baru loh, mau saya presentasikan atau nanti-nanti saja? Nah, itu kan sudah ini kan, wajib pajak kan pasti seneng kan, ternyata konsultan pajak saya update ya. Nah, kan kayak gitu. Ada konsultan pajak, saya pernah ketemu, bertahun-tahun nggak pernah diupdate itu namanya sahamnya. Ya, bertahun-tahun sahamnya ditulis 250 juta, padahal sudah 3 miliar. Kebayang nggak? Saham yang sudah berbeda sekian miliar, itu nggak diupdate. Ya. Karena apa? Ya dia mengerjakannya hanya copy paste dari tahun sebelumnya, copy paste dan sebelumnya. Nggak pernah nanya ke wajib pajaknya, Pak, sahamnya ada perubahan atau enggak? Ya. Ada yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi, konsultan pajak tua itu. Bukan berarti konsultan pajak tua nggak bagus ya, banyak juga yang bagus. Nah, ini salah satu yang kurang bagus gitu ya. Di saatnya yang muda-muda ini, bagaimana kita bisa memaintenance klien ya. Ini terkait dengan pajak. Ya. Menarik ya. Oke. Ada yang pengen jadi konsultan ya? Kapan ya ujian lagi ya? Mas Heri, kemarin ikut ujian konsultan pajak nggak? Enggak. Enggak, saya Enggak ya. Kemarin September atau Oktober ya? Kemarin ada ya? September kalau nggak salah. September ya. Nah. Nah, kalau teman-teman merasa, Pak, saya ikut brevet nih, sudah lulus, bisa nggak sih saya ujian menjadi konsultan pajak lulus? Saya yakin bisa, gitu ya. Saya yakin bisa. Tapi kalau nggak yakin, tanya aja ke WD, kalau Mas Hari itu tanya lagi. Mas Hari, ini mau ada ujian konsultan pajak nih. WD ngadain ini nggak kelas khusus untuk persiapan? Nah, itu ada itu. Saya beberapa kali ngajar kelas khususnya juga tuh. Ya Mas Heri ya. Saya udah iklan yang keberapa nih Mas? Ya, konsultan pajak yang lain belum tentu ada loh. Mengadakan persiapan, kelas persiapan untuk ujian konsultan pajak itu ya. Di WD ada ya. Nah, aturan pajak teman-teman, aturan pajak di Indonesia, ini kalau kita boleh klaster, ini mulai tahun 83, mulai ada perubahan. Ya, tahun 83 mulai ada namanya tax reform, reformasi perpajakan.
dimulailah apa yang disebut dengan self assessment. Ya, self assessment. Kalau dulu pajak itu kita bicara official assessment, sekarang sejak tahun 83 kita menganut yang namanya self assessment. Mendaftar sendiri, menghitung sendiri, menyetorkan pajak sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri. Itu self assessment. Jadi dulu sebelum 83 pemerintah itu yang menghitung pajaknya. Jadi jangan kaget kalau misalnya Mbak Alit tokonya ditongkrongin orang pajak. Ada orang pajak di depan tokonya Mbak Alit, itu misalnya Mbak Alit punya toko, orang pajak melihat nih, wah Mbak Alit setoran pajaknya kecil sekali, ditongkrongin itu. Ya kan Mbak Alitnya jadi nggak nyaman kan kalau ada orang pajak di depan tokonya, nongkrong seminggu gitu kan, menghitung berapa orang yang beli gitu kan. Kan pasti nggak nyaman kan? Itu dulu teman-teman. Makanya wajib pajak pada protes. Ini negara sama rakyatnya sendiri kok kayaknya nggak percaya sih. Ayolah kita saling percaya. Negara percaya sama kami, wajib pajak juga akan percaya sama negara. Akhirnya timbullah yang namanya self-assessment. Kita hitung dulu. Ya, Mbak Alit biar ngitung dulu pajaknya. Ya, Mbak Alit Wipayani akan ngitung pajaknya. Nanti orang pajaknya baru akan ngecek. Bener nggak sih? Gitu kan? Benar nggak sih selama ini pelaporannya Mbak Alit? Dalam 5 tahun tidak ada laporan baru, ya berarti Mbak Alit pajaknya dianggap benar. Gitu ya. Ini kalau kita bicara yang sekarang, self-assessment. Ya. Teman-teman coba lihat slide-nya ya. Ini saya mau tunjukkan hal-hal yang menarik. Ini ketika self-assessment, keluar aturan KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, keluar aturan PPH, pajak penghasilan, dan keluar Undang-Undang PPN, pajak pertambahan nilai. Teman-teman lihat nomornya ya, 683, 783, dan 883, yang kemudian diperbarui dengan 8 tahun 94. Ya. Teman-teman lihat di sini ya, teman-teman bisa melihat bahwa nomornya cantik. Nomornya cantik. Jadi kalau kita ngapalin Undang-Undang KUP kapan? Oh, 683, PPH 783, PPN 883. Nomornya cantik, gampang. Berikutnya tahun 94 juga berubah. Ya. 994, 1094 dan 1194. Ya. Nomornya cantik. Berikutnya tahun 2000, 16, 17 dan 18. Kenapa bisa ada nomor cantik begini? Karena saat itu ketika pemerintah punya mau, DPR akan setuju, gitu ya. Kita bikinnya undang-undang pajak. DPR gimana? Ada masalah? Nggak ada, setuju. Ketok palu. Nah, zaman itu sebelum reformasi, ya, ya seperti ini kalau membuat aturan undang-undang. Mulai tahun 2007, Undang-Undang KUP terbit, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Ya, PPH-nya baru terbit setahun kemudian, Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang PPN baru terbit setahun kemudian, 42 tahun 2009. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa setelah reformasi, ketika membuat undang-undang, itu susahnya setengah mati. Ya. Kalau teman-teman lihat nih, Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, kemudian ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, ya. Ini hanya mengubah satu kalimat saja, ya, terkait dengan sunset policy, di mana waktu itu sunset policy dibilang berakhir pada akhir tahun, ya. Kemudian beralih, berakhir pada Februari tahun 2009. Hanya mengubah kalimat itu saja, teman-teman, itu mengubah undang-undang. Efektif nggak sih? Hanya mengubah satu kalimat, tapi mengubah undang-undang seluruhnya. Ya. Setelah tahun 2007, Undang-Undang KUP mau diubah lagi. Ya. Isinya dan lain sebagainya karena mengikuti perkembangan zaman. Nggak jadi-jadi, teman-teman. Bahkan sampai sekarang, Undang-Undang KUP belum ada perubahannya. Ya, sampai sekarang Undang-Undang KUP belum ada perubahannya. Perubahannya kemudian ditampung dalam yang namanya Omnibus Law, ya, gabungan undang-undang. Itu ya. Oke.
Ya, undang-undang KUP, PPh dan PPN ini kita ngomongin undang pajak pusat ya. Terus ada juga PBB, bea materai, pajak penagihan pajak dan surat paksa, BPATB yang kemudian digabungkan dalam PDRD, pajak daerah dan distribusi daerah. Teman-teman, nanti kalau teman-teman menjadi konsultan pajak, ini bukan hanya ngomongin KUP, PPh, PPN ya, tetapi juga pajak daerah. Ya. Konsultan pajak juga menangani pajak daerah. Pajak air tanah, ya ikut, gitu ya. Pajak restoran, pajak hotel dan restoran, ya itu bagian dari konsultan pajak. Gitu ya. Oke ya, aturan pajak sedemikian banyak perubahannya. Kantor pajak pun mengalami beberapa kali reformasi yang teman-teman dulu mengenal. Mungkin yang orang-orang lama kenal yang namanya KPP, kenal yang namanya Karikpa, kantor pemeriksaan pajak. Tapi sekarang nggak ada yang namanya Karikpa, semuanya digabung dalam KPP. Dulu nggak ada yang namanya akun representatif, sekarang ada yang namanya akun representatif. Ya, jadi ada perubahan juga, bukan cuma di aturan perpajakan, tetapi juga ada perubahan di kantor pajak. Gitu ya. Oke, nah tahun 2016 teman-teman muncul yang namanya amnesti pajak. Apa itu amnesti pajak? Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah ikut nggak? Mbak Ketut Puspitasari? Ikut nggak, Mbak? Enggak, Pak. Enggak. Pernah dengar? Pak Joko? Iya, pernah. Pernah dengar ya? Ya. Pak Joko ikut, Pak? Pak Joko aktif nggak? Ya Pak, pernah dengar Pak. Pernah dengar. Pak Joko ikut, Pak? Dulu di tempat kerja pernah ikut Pak. Oh, ikut. Ya, TK mesti ikut ya. Kalau yang kemarin, Pak, PPS ikut, Pak? PPS ikut juga Pak. Oh, ikut juga. Ya, keren Iya. ya, Pak. Ya, saya senang, Pak, kalau ada yang ikut, Pak. Karena saya sarankan kalau ikut. Terima kasih, Pak Joko. Sama-sama Ya. Pak. Ya, jadi ada amnesti pajak, teman-teman. Poinnya adalah rezim yang baru, rezim yang sekarang, itu pengen bangun. Tapi kan katanya dulu nggak boleh utang. Terus ada bisikan, Pak, kita nggak usah utang, bisa kok, Pak. Caranya gimana? Tegakkan saja aturan pajak. Itu Mbak Puspitasari itu pajaknya masih bolong-bolong tuh, Pak. Nggak pernah lapor dia omsetnya. Pak Joko juga saya tahu itu omsetnya nggak benar itu. Laporannya pajaknya kecil. Apalagi tuh Mas Hari itu, wah belum punya NPP dia, Pak, padahal udah dapat gaji. Nah, ada pembisiknya seperti itu, bilang bahwa Pak, tegakkan saja aturan. Nggak usah capek-capek bikin aturan baru, tegakkan saja aturan. Nah, disitulah teman-teman. Kalau aturan ditegakkan secara kaku, orang akan langsung kaget kan. Waduh, kenapa tiba-tiba ngegas ini gitu kan. Nah, di tahun 2016 ada ide. Gimana kalau kita bikin amnesti pajak? Yaitu semua wajib pajak, baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun belum, gitu ya, yang merasa memiliki penghasilan selama ini belum dilaporkan. Kalau penghasilan kita bicara Undang-Undang PPh ya, pajak atas penghasilan. Kalau ada penghasilan yang belum dilaporkan, ikutlah amnesti pajak, terus kemudian diampuni. Tapi berikutnya, 2016 ke atas, tolong laporannya yang benar. Nah, itu konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi, teks amnesti tahun 2016 itu ngomongnya seperti itu. Tahun 2015 ke bawah, kalau lu punya salah, lu diampuni asal ada uang tebusan. Bukan uang pajak ya, uang tebusan. Dari mana uang tebusannya? Nggak lihat omsetnya, nggak lihat penghasilannya. Sisa hartanya saja. Jadi harta per 31 Desember 2015 itu aja dilaporkan. Habis itu sudah, kamu fokus 2016 ke atas. 2015-nya gimana kalau ada salah? Dilupakan, diamnesti sama pemerintah, diampuni. Ya. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Dengan mengikuti amnesti pajak, yang tahun-tahun sebelumnya terkait pajak nggak akan ditengok lagi. Kita hanya fokus ke depan. Kenapa saya selalu singgung amnesti pajak? Karena
Kalau teman-teman nanti menjadi konsultan pajak, kliennya tolong ditanya, kliennya ditanya, kamu ikut amnesti enggak? Oh, saya ikut, Pak. Wah, kalau ikut amnesti, kita nyantai, teman-teman. Karena kita hanya fokus 2016 ke atas. Kalau dia tidak ikut amnesti, kita terpaksa kan bongkar sampai tahun-tahun sebelumnya. Ya. 2016 ke atas ya, kalau ikut amnesti. Tapi kalau nggak ikut, 2015 bisa kebongkar. Pak, emang kita perlu lihat sampai tahun 2015 atau 14? Jangan salah. Kalau kita bicara pidana pajak, itu daluarsanya 10 tahun. Nah, 10 tahun loh, 2016 berarti tahun 2026, masih lama itu. Ya. Artinya apa? Kalau kita punya klien yang ikut TA, ikut tax amnesty, kita mulai mikirnya nyantai. Ya. Tapi kalau klien kita nggak ikut tax amnesty, waduh, kita langsung jaga-jaga ya. Nah, ini ada kemungkinan bandel ini. Ya, itu maksud saya ya, makanya saya bilang tanyain ke kliennya, ikut tax amnesty nggak? Jadi kerjaan kita nggak begitu banyak. Ya. Daluarsa pidana 10 tahun loh. 10 tahunnya bukan sejak tahun pajak loh, teman-teman ya. Jangan salah loh. Sejak surat SPDP disampaikan. Artinya apa? Artinya kalau kita ngomongin pidana pajak, kalau tahun 2016 SPDP-nya disampaikan di tahun 2022, 10 tahunnya sejak tahun 2022. Bukan sejak tahun pajak 2016. Ya, kita singgung sedikit ya KUP kemarin ya. Itu ngomongnya seperti itu. Makanya sekali lagi saya singgung ke teman-teman, kalau kita punya kliennya sudah ikut TA, bagus. Kita bolehlah kasih diskon. Ya. Kalau kliennya ikut PPS, program pengungkapan sukarela, di KUP kemarin pasti sudah disinggung ya, bagus. Ya. Kita kasih diskon lagi. Ya. Karena kita semakin santai, kita hanya memikirkan tahun sejak ikut TA atau tahun sejak ikut PPS. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang kemarin-kemarin? Terkait dengan KUP, terkait dengan PPH? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya dengan dasar hukum. Ini dasar hukum Undang-Undang PPH. Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tadi yang berlaku 1 Januari 84. Undang-Undang nomor 7 tahun 91 yang berlaku 1 Januari 92. Undang-Undang nomor 10 tahun 94. Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. Undang-Undang 36 tahun 2008. Dan kemudian ya, yang kelima undang-undang ini bisa kita sebut dengan nama Undang-Undang PPH. Ya. Jadi kalimat membacanya Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Kalau kita ngomong Undang-Undang PPH. Kemudian ada yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang tadinya Perpu 1 nomor tahun 2020. Ya, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang barusan ya Pak Jokowi juga mengeluarkan perpunya ya, belum jadi undang-undang. Terus kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berlakunya 1 April 2022 untuk 2022 itu untuk yang PPN ya. Oh, yang PPH mulai 1 Januari 2022. Jadi saya edit lagi. Ya. Undang-Undang nomor 7 tentang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, berlaku mulai 1 Januari 2022. 1 Januari ya, bukan 1 April ya, 1 Januari. Oke ya. Nah, nanti membacanya seperti ini, teman-teman. Misalnya aturannya kita tahun 2022, misalkan aturan tahun 2022 ya. Kejadian tahun 2022, kita akan ngomong Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPH sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan di bidang perpajakan. Jadi kayak gitu nanti, ada sangkutannya. Ya, di Undang-Undang HPP, di pajak teman-teman, kalau kita ngomongin pajak, itu tidak ada aturan yang disembunyikan. Tidak ada aturan khusus, gitu, nggak ada. Semua aturan terbuka lebar. Bahkan kadang-kadang di kantor pajak juga lihatnya dari website-website dari luar gitu ya. Misalnya Ortek,
ya, otak.org atau pajak.go.id, ini semua aturan pajak dari tahun 83 itu ada. Ya. Jadi enaknya di pajak, teman-teman itu bisa update aturan pajak dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, jadi tadi saya bilang, kita S1 komputer, S1 hukum, mau jadi konsultan pajak, bisa asal kita belajar itu. Aturannya ada semua kok. Ya, bahkan aturan itu selalu disebutkan, aturan ini sudah mengalami perubahan dengan aturan ini, dan ini. Jadi nggak ada namanya aturan itu berdiri sendiri, nggak ada. Kemudian aturan ini terkait dengan peraturan ABCD, seperti itu ya. Kalau di pajak, itu detail teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau di pajak, Pak saya nggak paham pajak. Kalau sudah lihat aturannya, teman-teman pasti bisa. Ya, apalagi punya komunitas gede BD Mandiri ini ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya, dasar hukumnya seperti ini. Jadi kebetulan teman-teman sekarang ya, karena kita belajar kan bahwa pemeriksaan pajak berlaku 5 tahun. Sekarang tahun 2022, udah masuk 2023 ya, 5 tahunnya ada 2018 gitu kan. Artinya kita mau tak mau menyinggung Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, menyinggung Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, menyinggung Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dan menyinggung Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Ya, berbahagialah teman-teman sekarang yang belajar pajak dengan banyak aturan. Beberapa aturan mengalami perubahan seperti ya Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahannya, mengubah pasal 2, pasal 4 dan pasal 26 Undang-Undang PPh nomor 36 tadi. Terus Undang-Undang HPP mengubah banyak sekali pasal dari undang-undang ini ya. Baik terkait dengan objek, biaya, PTKP, biaya-biaya penyusutan administrasi, tarif, hubungan istimewa, dan lain sebagainya. Ya. Karena itu teman-teman, ketika kita belajar pajak, kita harus melihat yang namanya tempus. Namanya tempus delicti ya, saat terjadinya suatu peristiwa. Ya. Jadi ketika melihat suatu case di dalam undang-undang perpajakan, case terkait dengan pajak, teman-teman harus melihat kapan kejadiannya. Ya. Kapan kejadiannya sehingga kita bisa menggunakan aturan yang tepat. Aturan mana yang kita pakai? Oh, kita pakai Undang-Undang HPP. Oh, kita pakai Undang-Undang COVID. Oh, kita pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, kita pakai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Karena semua harus melihat dari tempusnya. Kapan terjadinya suatu peristiwa. Itu ya. Maka mengapa saya selalu menunjukkan ini. Ya. Aturan-aturannya. Ini loh aturan di kita. Ya. Nanti ketika belajar, ketika di slide-slide berikutnya, saya juga akan menunjukkan beberapa aturan yang mengalami perubahan.